Tuhan Yesus datang dari surga yang kekal ke dalam dunia yang penuh dengan rawa payah. Perjalanannya adalah sebuah perjalanan via dolorosa. Dalam perjalanan yang sukar, sulit itu, susah, sengsara itu, dia bertemu dengan orang-orang yang dirampok sehabis-habisnya dan dipukul hampir mati. Siapakah orang itu? Siapakah orang yang dirampok dan dipukul hampir mati? Saya orang itu. Saudara, kita ini orang-orang yang dirampok dan dipukul hampir mati dalam perjalanan Yerusalem. Siapakah yang merampok kita? Siapa yang merampok kita? Siapa? Jangan cepat-cepat bilang iblis. Karena kadang-kadang iblis juga mungkin tidak tahu apa-apa. Ada kisah dulu bilang begini, satu saat iblis minta ketemu dengan Tuhan, ketemu dulu. Yo, kenapa? Saya mau berhenti dari iblis. Kenapa? Saya pun pekerjaan semua manusia so angkat habis. Yang korupsi manusia, itu uang korupsi juga dong tidak bagi saya, tapi dong bilang itu pekerjaan iblis. Yang selingkuh itu dolan janji ketemu di jalur 40 dan tidak ajak saya, tapi dong bilang itu sama pekerjaan iblis. Tuhan biar kasih manusia itu pekerjaan saya tidak lagi. Kita dirampok oleh nafsu kita, oleh keserakahan kita, oleh kerakusan kita. Kita sekarat dalam perjalanan Yerusalem Yeriko, berdarah-darah hampir mati. Dalam kondisi sukar sulit itu, manusia tidak bisa ditolong oleh para imam. Tidak ada imam yang bisa tolong. Tidak ada orang Lewi yang bisa tolong orang yang hampir mati itu, tidak bisa. Ini imam dong, ini saya suka omong hal ini, banyak pun tidak suka saya omong interview, suka omong. Masuk surga itu seperti PWC. Tahu WC? Tahu? Tidak bisa diwakilkan. Tidak mungkin saya bilang, Pak Eben, di mana? WC, titip ya. Masing-masing akan pergi sendiri. Amin kok. Imam pun tugas apa? Imam pun tugas hanya kasih tahu, Bapak di situ. Dia pun jalan dari sini. Oh terima kasih, os anjingmu. Yang paling hanya datanglah orang Samaria itu. Dalam kondisi kita sukar sengsara, datanglah orang Samaria itu. Oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh. Setelah kita sembuh, Tuhan Yesus angkat kita taruh di atas keledai tunggangannya. Itu sebuah kehormatan dan kemuliaan. Lantas dia titip kita di mana? Di rumah penginapan. Dan apakah rumah penginapan itu? Rumah penginapan itu ialah Taman Firdaus. Ialah rumah penginapan itu ialah gereja Tuhan. Orang-orang yang sekarat mau mati, Tuhan tolong. Habis itu setelah dia sembuh, dititip di gereja. Tapi banyak yang bangun lari dari gereja. Banyak yang bangun lari dari rumah penginapan. Amin kong. Di sini juga ada. Dia pakai baju warna hijau. Saudara-saudara, itu serius saudara. Kenapa? Lalu ketika Tuhan ditaruh di rumah penginapan, Tuhan bilang begini, urus ini orang. Ini ada modal 2 dinar. Engkau urus. Bukan 1 hari punya. Ini untuk 2 hari punya. Selalu dan Tuhan itu dilipat kali gandakan. Tidak pernah. Dia taruh, urus. Nanti kalau engkau belanjakan lebih, jangan takut. Saya datang, saya ganti. Saya datang, saya ganti. Betul? Dia pesan begini. Gereja yang urus habis-habisnya. Orang-orang yang Tuhan titipkan kepadanya. Gereja itu diberkati. Tapi kalau gereja tidak urus habis-habisnya orang-orang yang Tuhan titipkan di situ, gereja itu tidak diberkati. Tidak diberkati. Nah, saudara, ini menjadi serius. Setelah Yesus menjelaskan begitu, lantas Tuhan Yesus sambung begini. Dia balik menghadap kepada ahli Taurat itu, dia bilang begini. Menurut pendapatmu, siapakah sesama manusia dari orang? Itu pertanyaan kebiasa saja, tapi itu pertanyaan paling menghancurkan cara berpikir ahli Taurat itu. Kenapa, saudara? Ahli Taurat orang itu merasa bahwa mereka sudah sangat tahu ini kitab suci. Bukan saja tahu, mereka melakukan itu kitab suci. Perintah-perintah hukum Taurat mereka lakukan semua.
Anak-anak orang Yahudi umur 5 tahun hafal 10 hukum. Umur 5 tahun hafal 10 hukum. Bukan kayak kita, kau besok mau nikah bertanya bilang hukum ke-6 apa lagi. Dong umur 5 tahun. Di umur 10 tahun anak-anak orang Yahudi sudah menghafal 613 bab penjabaran dari hukum Taurat. Hukum Taurat itu ada 10, kalau saudara baca kitab Imamat dijabarkan dari 613 pasal. Semuanya dihafal. Umur 10 tahun. Ini kita pu anak dong, ini dong bukan kasafal 10 hukum. Pendeta pilih bilang, adik-adik, adik toko om pendeta lihat. Kira itu prestasi. Di umur 13 tahun itu anak dong sudah jadi anak Taurat. Semua yang dong hafal dong lakukan. Yang hafal dilakukan. Itu baru orang biasa, apalagi ahli Taurat. Berdasarkan itu mereka pikir untuk mau masuk surga gampang, kok sesuai melakukan semua. Mereka tidak butuh lagi orang Samaria itu. Orang sudah bisa semua. Apalagi keselamatan datang dari Yahudi. Dong pikir apa? Makanya pertanyaan itu ringan, tapi pertanyaan itu paling menjungkir balikan cara berpikir itu. Bukankah kita begitu? Banyak orang merasa dia sudah bisa melakukan segala macam, dia kalau masuk surga aman. Yakin masuk surga? Yakin masuk surga? Yakin. Yakin. Kenapa yakin? Saya lihatin saudara ini kayak ragu-ragu. Tapi mau pergi surga. Saudara tahu, ini pertanyaan paling bikin rusak cara berpikir itu orang Yahudi. Sekaligus Tuhan Yesus mau ukur sejauh mana perjalanan hidup mereka dengan Tuhan. Kadang-kadang kita ini berdoa, mencoba melakukan apa yang ditulis dalam Alkitab, tapi kita tidak bersama-sama dengan Tuhan. Saya biasa bilang begini, yang bagaya-bagaya itu dong hanya bermain di pinggir-pinggir saja, jalan belum jauh.